Kembali lagi di Sakinah, sayangi keluarga, insya Allah berkah. Masih bersama Umi, Hajah Lulung, dan saya orang yang paling ganteng di keluarga. Apa sih Mi, nggak boleh orang ganteng sedikit. Ya kan saya tertawa bahagia ditemani orang ganteng-ganteng soleh. Ya pemirsa, ujian itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. That's right. Dan bagaimana kita menyikapinya, kalau kita memang itu yakin bahwa ujian itu Allah yang mengaturnya, dan insya Allah pasti ada hikmahnya, pasti kita juga akan mendapatkan jalan keluarnya ya Mi. Tapi kalau yang nggak yakin, nggak percaya, nah Tadi ngomong apa? Jalan keluar. Tuh jalan keluar, no. Silakan. itu jalan pulang. Oh iya. Jangan keluarnya solusinya. Solusi. Baik. Dunia ini adalah ujian. Dunia ini hanya persinggahan. Lah Umi, dia kayak saya pernah dapat ujian Umi. Ini saya nolong orang sakit. Terus? Jadi saya lagi jalan, ada kedengeran suara ngerintih. Wah ini orang sakit pasti ya kan. Itu dari rumah yang rumahnya dari kayu-kayu gitu Mi. Pernah ya di jalan gitu kan. Terus ada lagi kedengeran suara Apa sih? Ya suara orang tapi lagi ngerintih gitu. Terus akhirnya ya dobrak kan pintunya, nggak taunya ada nenek-nenek lagi nyabut bulu ketek. Dan apaan ujiannya? Kirain orang sakit. Wah ini ujian buat saya. Saya lagi puasa, lagi saum gitu kan. Ini bener nggak ujian? Ternyata. Oh lagi puasa sunnah ya, rajin banget. Nenek-nenek ada aja lagi. Ini dari ujian. Bukannya kita lari dari kenyataan, bukannya kita lari dari tanggung jawab, tapi kita bagaimana caranya ya Allah. Mudah-mudahan terhindar dari segala macam bahaya, ujian dan sebagainya Umi. Ya. Nah jadi begini loh Bang Yadi. Namanya kita lagi di rumah nih ya. Bisa nggak manggil saya jangan Bang Yadi? Apa dong? Nanti dipanggil Bang Likuidasi gimana? Jangan ya. Iya. Ya kan saya anaknya Umi. Yadi nggak boleh bantam orang tua ya. Ingat, Umi mau ngomong dulu sama pemirsa Sakinah yang berada di rumah dan dimanapun berada. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya musibah, ujian, azab yang tadi Yadi tanyain sama Umi nih. Gimana sih cara menghindari ujian? Dari Allah Subhanahu Wa Taala, emang bisa ya kita menghindar dari ujian? Bisa. Apa dong kalau kita minta petunjuknya dari Al-Quran dan hadis? Kalau dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, Inna du'a wal bala yaltaqiyani wa ya'tajilani baina samai wal ardi. Sesungguhnya antara bala ya kan dan yang namanya musibah ya kan, wa du'a wal bala, doa dan musibah itu mereka bertemu di langit. Ketika mereka bertemu, ya tajilani. Udah ketemu, ya tajilani itu balap-balapan. Ini doa, ini bala, ini doa, ini bala. Jadi untuk menghindari ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Nabi bilang adalah banyak-banyak berdoa. Kalau kita kurang berdoa, kurang yang namanya usaha berdoanya ini, maka si bala tadi mendahului. Pernah nggak ikut balapan? Pernah. Nah ini, doa dengan balapan. Jadi menghindari dengan cara berdoa. Siapa yang sampai duluan nih? Siapa yang sampai duluan? Nah kalau kita kagak pernah berdoa, balanya nyampe duluan. Kalau kita berdoa insya Allah doanya yang duluan. Itu cara menghindari menurut hadis dari Imam Bukhari ya rahimahullah. Karena namanya ujian udah pasti Allah kasih. Dan ikhtiar menghadapi ujian gimana sih? Apalagi ujian pada zaman sekarang ini. Banyak. Gak cuma sekedar doa tapi duit. Mau tau gak duit? Duit. Doa pemirsa. Doa udah penting tadi. Usaha. Punya usaha. Nah, makan makanan yang bergizi. Ini kayaknya kurang gizi nih. Bang Yadi nih, Bang Yadi. Kurang ganteng bukan kurang gizi, ganteng. Mi. Jadi memberikan yang namanya dalam diri kita ini bahasanya apa sih? Imun tubuh gitu, yang baik. Imun. Nah, kemudian kan Umi ngomongnya bagus ya. Doa, baru usaha. Ikhlas nerima apa yang Allah kasih. Doa, usaha, ikhtiar dan ikhlas, tawakal. Udah semuanya kita kerjain, ya udah kalau Allah masih kasih berarti Allah sayang sama kita. Sekarang Ane mau nanya nih sama Yadi. Dulu pernah sekolah nggak? Ya Umi ditanya sekolah orang SD Umi berapa tahun? 6 tahun ya? Ya. Saya itu 3 tahun SD. Udah cakep. Itu di kelas 1. Oh astagfirullahaladzim. Jadi ketika kita sekolah kagak masuk nih atau terlambat kira-kira guru negor kita nggak? Ya kok kadang-kadang disetrap. Nah itu berarti gurunya perhatian nggak?
Ya iya. Latihan. Coba kalau misalnya lagi ngajar nih guru, terus Yadi datang terlambat, dicuekin sama gurunya. Kira-kira gurunya perhatian nggak? Kagak. Enakan ditegur apa kagak? Enakan ditegur. Itu dia pemirsa. Jadi ikhtiar menghadapi ujian adalah ketika kita ditegur oleh Allah, yaudah kita terima. Nah, untuk menjaga keluarga dari ujian, yang pertama jaga kekuatan tali silaturahmi. Ini kadang-kadang nih anak berantem sama orang tua. Cuman gara-gara minta duit yang namanya buat HP kagak dibeliin, dia berantem. Bagaimana tidak terjadi ujian di dalam rumah tangganya. Bener. Jadi anak makanya jangan suka ngelawan sama orang tua. Gak dikasih HP marah-marah, gimana sih? Terus gak mau Gimana sekolah. HP rusak dikasih saya? Iya bener ya. Jadi pemirsa, Ya. kembali lagi kepada masalah ujian ya. Kita menghindari ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah satu dengan doa. Tadi dinyatakan doa wal bala yal takyani wa ya tajilani. Jadi dua itu bertarung dan saling mendahului. Maka mana yang lebih dahulu, doa atau bala, itulah yang akan mendapatkan ya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapatnya bala, ya nggak pernah berdoa. Gimana dia mau selamat dunia akhirat? Kalau dapatnya namanya doa, insya Allah selamat. Ikhtiarnya tadi doa. Usahanya apa? Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Makan jangan sambil berdiri. Katanya cinta sama Nabi, masih makan sambil berdiri. Kan sunnah Nabi itu kan membuat kita jadi sehat, tahu nggak? Dan menjaga keluarga dari ujian adalah kita kasih tahu sama anak-anak, nih cintailah Rasulullah, makannya bagaimana, minumnya bagaimana, semuanya bagaimana. Karena apa? Apa yang Allah ajarkan dan Rasul ajarkan itu bisa nyelamatin kita ya Di. Jadi jangan ngeluh kayak gitu. Gitu Iya loh. Mi, Ikutin saya juga Mi Rasulullah. berdoa sama Allah saya bisa melewati ujian. Amin. Saya Rabbal terhindar dari alamin. penyakit jantung. Nah itu dia. Karena Umi ngomongnya ngagetin mulu. Iya benar-benar. Mudah-mudahan terhindar. Lanjut kagak nih Umi nih? Ya lanjut. Pemirsa udah menanti loh, jangan salah. Pemirsa sakinah yang dirahmati Allah. Dalam menghadapi ujian-ujian ini, tadi dinyatakan dalam Al-Baqarah udah pasti diuji kekhawatiran, kelaparan, kurangnya rezeki, berkurangnya namanya jiwa kita, berkurangnya buah-buahan. Tapi kalau kita sabar, insya Allah. Apalagi musim corona sekarang ini, jangan pada khawatir. Artinya apa? Ada golongan yang terlalu ekstrim. Alah, gak mungkin kita kena, gak mungkin lah. Ngapain sih khawatir? Itu terlalu ekstrim, gak boleh. Tapi ada juga orang yang terlalu yang namanya perakut. Sehingga tuh dia tuh apa-apa takut. Baru batuk dikit. Kamu kenapa? Kamu kenapa Yadi? Belum pada ketakutan. Kita berada di tengah-tengah wasaton, ummatan wasaton. Kapan kita khawatir, kapan kita nggak khawatir. Insya Allah. Tahu nggak pemirsa? Ada satu ayat yang membuat kita jadi optimis. Surat apa ini? Surat 13 Ar-Ra'd. Tahu nggak Ar-Ra'd? Ar-Ra'd. Petir menyambar. Itu Ar-Ra'd. Tuh kayak suara Umi baru. Iya benar ya. Bagaikan petir sama saya mah. Ya Allah, sabar ya. Sabar. Rumah siapa? Kan rumah siapa? Sabar, ini ujian. Tanya dulu, rumah siapa? Rumah siapa? Rumah Umi. Ya. Jadi pemirsa dalam surat Ar-Ra'd 239, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai dengan kehendaknya. Allah dapat menetapkan apa-apa sesuai kehendaknya. Dan di sisi Allah terdapat kitab Lauhil Mahfuz. Jadi kalau emang ini Allah berikan kita musibah seperti ini, sudah tercatat oleh Allah. Kalau Allah terhapus, bisa Allah hapus. Emang Allah Maha Kuasa. Tapi kalau bilang tetapkan sampai 3 hari lagi misalnya, biar kita nanti menyambut puasa nih ya. Menyambut loh ya. Kita diberikan kesehatan. Jadi khawatir boleh, jangan berlebihan. Berani juga boleh, jangan berlebihan. Tapi di tengah-tengah saja. Itu barangnya namanya ciri-ciri yang namanya umat yang SSGGG. Apaan tuh Mi? SSGGG masa nggak tahu sih? Soleha gimana gitu guys, begitu loh Yadi. Masya Allah kita kagak tahu deh. Jadi yuk kita sama-sama pemirsa, bunda-bunda, ayahanda semuanya ya yang berada di Sakinah pada saat ini. Mudah-mudahan doain pada sehat. Amin. Kalau nggak sehat makan aja kagak nafsu. Iya. Biar kata masakannya enak, ayo Yadi makan. Enggak deh Umi sakit perut, kan kagak suka. Tapi kalau sehat, biar kata pakai yang namanya kecap doang, nikmat. Ya kan? Apalagi abis dari kecap ada ayam gorengnya, ada kuah-kuahnya. Iya benar-benar. Itu. Enak banget Mi. Jadi ujian juga. Kata bintit temperut, buncit mulut pahit. Ah itu dia tuh cakep. Iya. Pemirsa. Jadi Aduh, mudah-mudahan ya. kalau dijabarin lagi makin panjang ini Mi ya, berapa segmen kita bisa habis. Ya pemirsa, tadi
untuk menghindari musibah-musibah atau ujian, kita bisa berdoa, usaha atau ikhtiar, kita mempunyai sifat ikhlas. Yang Ikhlas terakhir, apalagi sodako, jangan lupa tuh. iya, yang tawadu ya Mia. Tawadu. Tawadu ya. Baik pemirsa, nanti kita juga setelah ini bagi yang mau bertanya kepada Umi Lulung, Siapa sih yang mau jangan nanya-nanya? lupa. Emang ada yang nanya-nanya? Ada di Curcol, Umi. Oh gitu. Gimana Umi kalau saya ngomong Curcol? Curcol dong, Cin. Cin soal apa, Cin? Mulutnya sampai begitu ya. Ya, yang pastinya silakan aja tanyakan aja langsung di @sakinah_ainus ya. Bisa nanti kita tanya-tanya lewat Curcol dong, Cin. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sakinah sesaat lagi. Sakinah, sayangi keluarga, insya Allah berkah.